kan Mang Cika saya lihat tuh kan ada gambar Mang Cikal tehnya selalu detailnya benang, Mang. Dapat itu detailnya. Nah, yang mempengaruhi itu kebanyakan orang tuh ini pakai obat abruk apa cina pakai tinta sablon apa gitu pertanyaan teh padahal kan nggak seperti itu ya bagaimana sih Agak. si gambar itu bisa detail dan bagus apa aja yang mempengaruhinya. Kalau saya lebih ke pertama ke setting sih, Mang. Setting. Setting. Saya sering sering bilang kan ke teman-teman atau ketika saya di atas panggung lah istilahnya narasumber. Ya tapi kadang-kadang sebenarnya saya gak pede, Mang. Jangan udah saatnya jangan dong. Eh, apa namanya? Saya lebih 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 ke pengalaman aja sih. Kalau secara teori sablon yang benar itu saya juga nggak menguasai itu, Mang, gitu. Cuman saya kadang-kadang pede pengalaman kadang-kadang bisa ngalahin teori gitu. Oke. Nah, sorry Mang, saya potong heula sebelum ke sana. Memang di sablon itu, apakah memang ada yang tadi Mang bilang sablon yang bener gitu. Jadi misalkan kan rumus misalkan kalau 1 + 1 sama dengan 2 gitu teh, memang Ya, berlaku betul. atau tidak di sablon? Enggak kayaknya sih, Mang. Enggak ya? Enggak. Ah, Nah, kalau kalau saya bilangnya nggak baku sih, ya. nggak baku ya? Baku gitu. Ya Oh, kayak ya, sablon itu mau ditarik apa didorong ya tergantung kitanya sih nyamannya kita gitu. artinya kan mulai dari si pecah warna pun gitu ya, dari setting itu pun berbeda-beda gayanya ya, Mang? Ya udah pasti, makanya setting itu kalau saya tuh dibilangnya resep, Mang. Resep. Resep. Kalau setting itu saya bilang resep udah. Berarti semua orang punya resep masing-masing. Udah pasti. Eh, Contoh gini lah, Mang. Kita ibaratkan ya, dari tempat saya ke tempat Mang Geri, hmm, tukang nasi goreng banyak gak? banyak. Oh, berapa banyak nih dari Depok Wah, sampai Bandung? tergantung. Nah, anggap saya mau buka nasi goreng nih. Mang Geri misalkan jualan juga. Oh, Mang Geri pakai wajannya dari mana sih? Kita bisa beli dong. Kita Ah, bisa samain. ya. Gerobaknya pakai apa? Kita bisa samain. Semua kita bisa samain. Tapi resep ini belum tentu kita bisa sama. Dan settingan itu bagi saya resep. Ya, tinta tinta pakai apa sih? Kita beli kan udah gampang di media sosial ada banyak. Mejanya pakai pakai buatan siapa sih? Kita bisa samain. Screen dari Samain. mana bisa Bisa. kita samain. Mm-mm. Tapi resep, nah settingan itu resep. Settingan itu Karena, resep. nah ya kita mau punya operatornya oke, tintanya oke, semua udah oke, tapi ya settingannya ngaco, ya berantakan semua. Kalau settingan sendiri, Mang, bisa nggak sih di didelegasikan? Atau orang-orang punya sense of sendiri? Oh udah pasti itu mah. Ya? Udah pasti gitu. Kayak kayak saya juga kadang-kadang kan banyak saya nggak buka jasa setting tapi ada beberapa yang mungkin tiap hari itu ada yang nge-DM minta settingin. Padahal saya nggak buka jasa setting. Ya. Cuman pasti saya kasih tahu dulu kalau emang belum pernah tahu karakter saya nyeting, saya kadang-kadang males, Mang. Karena ada beberapa yang permainan tinta lah, nggak baku itu settingan itu. Jadi Permainan tinta saya nggak gimana? bisa. Ya jadi misalkan di settingan saya tebelin, tapi tintanya ntar saya turunin gitu. Oh, oke. Ada beberapa yang saya akalin, mang. Kadang-kadang kan nggak baku. Mungkin kalau lihat settingan saya pribadi antara file asli sama sama yang saya setting jauh gitu. Bisa 20% penurunannya. Cuman ketika diaplikasiin si 20% ini bisa jadi turun jadi 10% gitu. Itu Oh, karena di situ ada permainan tinta kelihatan tebel, ntar mainin tintanya yang encer gitu. Ya ada permainan seperti itulah.
gitu. Kadang kalau kita terlalu dibikin mirip kan belum tentu pas kita print outnya belum tentu keluar lah, belum tentu sama Ah, nah, gitu. Makanya ada beberapa yang kita mainin lah ada yang gitu. dimainin. Iya, Nah, Mang, betul. maksud saya tuh kan ada yang sekarang ada yang pakai software tuh, Mang. Ya, ya kayak software-software yang dijual ya. Ya, software yang dijual I- kan i- banyak, maksudnya dari lokal pun ada, dari luar pun kan ada, Mang. Ya itu sangat membantu sekali Bang Iri, cuman ya lebih 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 baik ya kita bisa tahu tahu caranya gitu, karena kalau action seperti itu kan kita bisa bikin juga gampang. Ya, nah yang Ya. saya mau tanya, yang mau saya tanyain, Mang, berarti setiap orang yang setting, misalkan Mang Cikal dengan gaya Mang Cikal setting nih ya, itu bisa Hmm. nggak sih di Mang Cikal kan udah punya murid nih, ya. Mhm. Mang Cikal kan banyak muridnya nih yang udah diajarin cara nyeting gitu ya. Ya, Nah, itu hasil akhir bisa beda nggak, Mang? pasti beda, Pasti beda ya. pasti beda. Karena ketika kita ketemu gambar kan nggak bisa kita pukul rata caranya. Nggak, misalkan Cuman gambarnya sama nih, Mang. Gambarnya sama. Yang nyeting Mang Cikal, yang satu lagi yang nyeting murid Mang Cikal, itu kemungkinan besar bakalan mirip atau enggak? kalau dari segi settingan sih kemungkinan 90%, 95% mirip. Bisa 90. Mirip dari segi settingan ya, karena saya itu pasti full 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 kalau ngajarin itu, dan garansi itu selamanya kalau yang kursus di saya. Ah, oke. Nah, cuman kan ada tahapan selanjutnya dari proses upgrade, Nah, ini. nah Upgrade proses gesut, nah itu mungkin bisa beda dari situ. bisa beda dari situ. Ah, Oh, oke. Resepnya sama, masaknya beda, rasanya bisa beda aja. nah ya kadang-kadang kan banyak orang bilang beda tangan beda hasil gitu. Artinya tadi yang menurut Mang Cikal gimana cara apa hasil sebelum Mang Cikal bisa detail gitu, yang itu adalah salah satu ya, salah satunya itu yang pertama itu adalah settingan, oke? Tapi nggak Nah, cukup itu kan? iya betul. Nah, berarti Proses yang kedua naon, Mang? proses upgrade. Proses upgrade. Proses Ya, upgrade kan cerot-cerot-cerot gitu, Mang. yang Nah, enggak. enggak Apa yang membedakan? banyak mau membedakan itu. Pertama dari proses yang saya pernah tur Jawa Barat bareng Karunia Tex dulu, Nah, itu bareng Karunia Tex, banyak si vendor-vendor itu apa lah, tempatnya udah oke, operator oke ya, tinta yang dipakai oke, tapi proses update itu ruangan itu ngasal gitu man. ruangan ngasal. Ya akhirnya ya itulah ngupdate-nya kalau bagiannya belum maksimal lah. Ngasalnya kayak gimana, Mang? Yang pernah terjadi? Yang aneh liatin tuh pertama ruangan terlalu terbuka. Oke. Nah, terus pemilihan obat update juga. Ya udah masih ikut-ikutan gitu. Oh, ini rame padahal ya gitulah gitu. Ah, oke. Terus, Mang, kita masih ke di Afdruk ya. Kemarin waktu kayak saya ke BMS, Mang, ada alat yang ditempel gitu, Mang. Dia tahu kering. Apa Kayak tuh parfum? bukan. Jadi alatnya kayak gini, Mang, kayak HP gitu ditempelin ke screen. Oh, ini udah kering gitu. Nah, Oh, gitu. belum di nah itu. Kalau Mang Cika sendiri dia tahu kering atau enggaknya gimana, Mang? Kalau aneh lebih ke peeling sih, Mang. Feeling ya? Gitu, masih menggunakan peeling, cuman ya gitu. Kayak si obat update sendiri itu saya nyaranin wajib pakai timbangan. Wajib pakai timbangan. Jadi si Pakai timbangan. tensi tes Betul. sama si itunya harus pas bener ya. Pas. Itu harus pas. Pertama itu ya, karena kadang-kadang kita kalau ngandelin feeling, feeling itu tepat digunakan ketika kita gak gonta-ganti produk.
Oh, oke. Tuh. Contoh kita pakai produk A biasanya gitu dengan warna obat update-nya itu misalkan warna hijau. Mm-mm. Tapi ketika kehabisan kita pakai yang warna kuning. Ah, Nah, untuk peelingnya kan susah ditebak. Oh, ternyata warnanya segimana ya. Kalau kalau yang udah biasa kan hafal. Oh, warnanya dicampur sensitizer jadi ungu misalkan jadi apa. ah, ah. Tapi ketika ganti produk kan bingung ngebedainnya karena kadang-kadang beda warna kan. Tapi kalau udah pakai Hmm. timbangan bisa lebih tepat. Intinya mah Tuh. udahlah wajib pakai timbangan we nya. Wajib, itu wajib. Terus jadi 4 hal yang perlu diperhatikan kalau versi saya ya masalah update. Pertama, film harus hitam pekat. Film. Ya, Film filmnya apa? sih film yang kita print out ya. Nah, tar Itu dulu harus nih. hitam pekat. Satu-satu, satu dulu print. Printernya harus yang gimana nih, Mang Cikal kayaknya punya printer yang keren nih, bis. Ya dan bisa itu kita itu. Mang Kalau Cikal. print mah kalau aneh sih ya itu juga baru ya. Biasa dari dulu juga pakai HPS kan. Ya tapi printernya kan harus hitam pekat. Berarti printernya harus yang kayak gimana tuh? Kenapa Mang Cikal beli yang itu? Yang kemarin Kalau print. beli Kalau aneh beli itu karena kebutuhan lagi di tahun-tahun ini main A2 A1 Mang. Nah, sementara untuk ngeprint A2 A1 itu mungkin kalau di Depok nggak kayak di Bandung ya Mang. Oh iya, Banyak banget. banyak ya. Kalau di Depok tuh terbatas Mang. Kadang-kadang ada satu dua juga hasilnya begaris. Ya mau gak mau kita terpaksa beli terpaksa itu Mang. Ya. Tuh, nah kalau kalau masih kemarin-kemarin main A3 plus, A3 itu ya mungkin deket-deket vendor juga masih banyak gitu dan itu juga kalau dulu tuh pakainya pasti yang laser mang. Jadi Hmm. hitamnya lebih lebih bagus gitu. Nah, itu sih yang pertama hitam, hitam pekat. Karena untuk LPI kan kita rata-rata di 50 ke atas kan. Wush. Nah, Mang, tadi kan berarti mengaruh ke dot-dot kecil pasti akan kena ya. Ya, Nah, ini ada pertanyaan dari pura-pura sablon nih. Mau tanya gini, kenapa ya saat saya sendiri yang gesut, jadinya rapi bersih, dot kecil rapi. Maksudnya kalau yang lain enggak gitu, cuma kalau ya gitu kan kadang kan beda tangan beda ini saya juga kadang-kadang kan ada rasa khawatiran mang ketika karyawan saya yang di shoot tetap rasa ini khawatir ada gitu karena ah, mereka kan asal sekedar kerja udah kalau kita emang wah gimana caranya supaya rapih turun itu semua ya, gimana rapi. ya di luar ekspektasi si konsumen gitu kan. Iya, artinya berarti kan Mang tadi yang ketika dot kan ini tadi kita teman-teman kalau yang baru masuk, jadi kita lagi membahas gimana caranya si sablon itu biar detail karena tidak tidak ini ya, tidak sesimpel itu gitu. Semua harus berkaitan. Yang pertama tadi itu setting ya. Terus yang kedua adalah tadi itu afterwork. Afterwork itu pertama itu print. Ngeprintnya jadi harus si dot hitam nih ya. Nah, ketika dotnya kecil, ketika kita udah bener ngap itunya kan, udah bener si dotnya dapat gitu. Ternyata di sablon kalau kalau sablonnya nggak bener juga tetap. Ya iya pastilah. Oke. Oke, Mang, tadi tuh kan sampai itu ya, sampai eh, si printernya ya, Mang ya, si dotnya hitam. Terus apa lagi, Mang? Tadi Mang dari yang 4 hal tadi kalau nggak salah saya bilang tuh kan, Mang Cika bilang. Yang satu adalah printnya harus hitam. Terus apa lagi, Mang? Keduanya ketika proses update antara kertas sama si screen itu benar-benar harus rapat, Mang. Kertas sama screen harus rapat benar. Ah, oke. Proses update. Kan ada beberapa orang yang saya liatin dia cuma pakai solar. Ah, Kan, nah pertanyaan kadang-kadang saya timbul pertanyaan kenapa sih harus disolarin segitu banyaknya buat apa sih fungsinya solar itu gitu kan mm, mungkin saya juga gak yang saya bilang saya cuma sekedar pengalaman ya nggak tahu secara teori
Mungkin kalau saya ngeliatin orang-orang dulu, mereka kenapa kita solarin banyak? Karena dia gak pakai pemberat, Yes. supaya fungsinya supaya film rapat kan ketika proses update Nah, gitu. Nah kalau saya pribadi kan enggak, si film itu intinya mah transparan. Nah proses update dia harus harus tekan, ya udah mendingan daripada disolarin gitu banyak, ya udah solar mah ngasal aja ya, yang penting film transparan. Ya udah pakai pemberat lah pas proses update bukannya solar itu gitu. kan biar transparan, Mang? Tujuannya ya? Iya, biar transparan, tapi kenapa harus banyak-banyak juga gitu? Pakein Oh, penggaris kan? Karena is. setahu saya zaman dulu itu karena mereka nggak pakai pemberat. Mereka kan Hmm. pakai matahari, makanya solarnya itu agak banyak. Nah, kalau pakai pemberat mah ya ngapain juga pakai solar segitu banyaknya? Karena Hmm. di solar ini bakalan ngepek juga ke proses update terlalu Solar banyak. bakal ngefek Ya udah pasti lah, namanya namanya minyak ketar minyak ketemu ya. air pas nyuci. Oh, nantinya bakalan ada yang kayak panu-panu gitu nyemang ya? Nah, iya kadang-kadang kayak gitulah, kadang-kadang bebekas gitu. Hmm. Oh, ya ini tuh solar tujuannya kertas jadi kayak akhir betul, tapi kalau kebanyakan Iya. jadi masalah juga. Cuma eh, Ah, jadi solar itu memang tujuannya itu, tapi kalau kebanyakan malah ini ya. Jadi ya udah yang pasti ada standar efek memang. ya SOP yang benar itu ya harus ditekan. Iya. Oke, sebelum ini saya mewakili yang lain. Kenapa harus ditekan? Kenapa harus ada tekanan? Ya kan supaya supaya si film yang kita sinarin apa namanya? Nempel sempurna, Mang. Apalagi kita kasarnya kita pakai screen kayu. Di situ kan ada staples tuh. Mm-mm. Ada staples ya, otomatis kan ada jeda antara screen film ke apa namanya? Kaca, Ya, film, screen kan pasti ada jeda. Ya logika sederhananya gini lah, kenapa sih orang luar sampai pakai vakum? iya, itunya. Nah, kita ke situ aja dulu gitu kan. Nah, Nah, kalau emang kita belum kebeli vakum, sama nih saya belum kebeli, ya udah gimana caranya nekannya sempurna gitu. sempurna ya. Jadi ada yang sampai pakai aqua galon nih. Nah, gitu. Jadi kalau Eh, kalau saya itu kalau mau pakai solar ya udah saya solarin dulu si si HPS-nya. Kalau enggak saya pakai minyak goreng. minyak Ya goreng udah tuh. saya keringin lagi pakai koran, ya udah baru update. Jadi enggak saya solarin di posisi di situ gitu. Hmm. Nah itu tadi pertanyaan bagus mana cina minyak goreng sama solar. Kalau saya pribadi saya pakai minyak goreng, Mang. Minyak goreng. Karena mungkin kalau minyak goreng kan kita mudah didapat, nggak perlu Nah, harus ke ini dulu lah. Sama halnya kayak lu mau nyuci nyuci screen, lu mau pakai Vaporit apa pakai Baiklin, nah itu kan nah, pilihan tuh. Ya kalau lihat. Baiklin mungkin mudah didapat kan. Nah, bener. Kalau kalau inian Vaporit agak susah juga, emang harus khusus belinya gitu. Nah, minyak tanah cemang susah juga minyak tanah Nah, sekarang ya. tuh. Iya. Nah, artinya tapi yang paling benar sebenarnya emang kalau di luar negeri itu umum gak sih mereka itu pakai minyak gitu? Apakah kan ini mah apakah dari ini Indonesia ini yang ada HPS diakalin? Kan Kalau sebenarnya ya mereka kira-kira rata-rata aku lihat sih pakai itu ya, ini pakai film itu ya, pada press polifilm, pakai film ya. nah polifilm. Nah, nah, Mang, yang membedakan sebelum kita kemana-mana nih, Mang, kita biar runut ya, Mang, kita masalah upgrade karena awalnya dulu settingannya benar dulu, udah settingan benar, baru upgrade-nya benar dulu sebelum kegesut dan lain-lain, benar nggak, Mang? Ya Dan ini betul. berurutan kan ya, berurutan. Nah, eh, kenapa sekarang Mang Cikal memilih memakai polifilm untuk kerjaan sekarang dibanding dengan HPS? Bentar bentar, Mang, ada yang masuk. Sok. Ada yang masuk telepon, bentar. Masuk dulu. Oke, teman-teman saya banyak Bentar bentar ini. ya. Saya sapa dulu teman-teman. Oke, teman-teman ini Mang Cika lagi ada telepon dulu. Terima kasih sudah bergabung untuk banyak udah 12 orang.
Udah pakai kertas EPS, terus dipakein solar, terus kita vakum, masih jebol. Oh, nah berarti ini ada yang salah juga pastinya ya. Adela 2 seragam sekolah iya. Ini siapa? Oh, keren Om Gary. Wes, ini ada Om Eka. TX yang bagus pakai merek apa, Bang? TX yang bagus, TX 88 banyak sih. Pakai aku kemarin pakai ya di toko. Halo. Ada konsumen nih minta inian apa jangan dulu dihapus film. Oh iya. Mang sesi gesut bahasannya kapan, Mang? Wah, bentar dulu ini belum beres yang update-nya juga. Oh, oke lah Mang Cuka ini tapi sebelum ke sana coba dijawab dulu ini kasihan deh gimana caranya katanya kalau nggak gesut si yang karyawannya itu bener gitu gesutnya kayak dia gitu gimana caranya? Nah, Mamang itu mungkin udah apa ya? Sama sih aneh juga kadang-kadang Ya ngurusin itu yang udah kerja itu. itu udah ke Oh, manajemen mungkin ya Mang ya masuknya ya. ah, oh saya paling bawel, Mang. Paling Eh, keras saya Nah, ngajarin ngajarin yang karyawan juga kadang-kadang ada yang 2 bulan udah langsung cabut. cabut ya kuat. Ada agak kuat, ada yang mau bertahan Ya, gitu. oke. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam lah ya pura-pura sablon kita karena itu udah berhubungan dengan bukan teknis lagi tapi manajemen, manajerial ya. Bagaimana apa ya HRD lah per HRD-an. Nah, Bang, tadi tuh sampai itu. Nah, ini kan kita masih update nih. Ini dari Crow Sablon Studio nih. Penanya si obat update, cina TX yang bagus merek apa, Bang? Gitu. Hmm. Apakah si TX ini memang dia sudah apa ya sudah oke lah gitu atau dia punya kekurangan Taek yang mana nih, Mang? TX 88 misalnya Wah itu udah oke lah. udah oke ya emang ada TX apa lagi mah Ya kan waktu si TX ini naik kan banyak banyak tiruannya Bang. Maksudnya bukan banyak tiruan ya. Jadi banyak namanya hampir sama gitu Bang. oh jadi ada TX apa gitu ya Hmm. bang Kalau saya pribadi sih kalau masih lokalan mah udah worth it semua sih Bang. udah utuh semua ya artinya Iya. eh berarti si selama itu nggak aneh-aneh ininya gitu ya namanya ya oke lah bang ya. Yang penting bisa nguasain aja dulu Bang. Jadi kan nggak bisa kita ganti produk langsung pengen oke. Ya kita tetap riset dulu lah minimal seminggu kalau saya. Hmm. Oh karakternya seperti apa, enaknya digimanain itu ada trik-triknya gitu, mah nggak asal kita ganti produk tapi pengen langsung oke gitu. Oh nggak bisa ya. Iya, kita ngelihat Manggeri pakai ini oke, kita Ikutin. ganti ngikutin pengen langsung oke ya nggak Nggak bisa. bisa. Heeh. Makanya kan Wah. saya pernah kalau Manggeri ingat saya pernah di Purwakarta. Mm-mm. Saya bilang kan di atas panggung siapa yang jago sablon saya tantangin hari ini juga gitu. Saya berani berani statement gitu mang karena bagi saya sablon ya karya seni gitu. Gitu, Manggeri jago di tempat Manggeri ya. Ketika dibawa ke tempat saya kan perlu adaptasi lagi Ya pastinya. benar. Makanya nggak ada yang hebat lah, semua Jago di sablon ya. Ya. Soalnya pernah pakai sama-sama TX, disemprot masih empuk semua ternyata bang. Padahal udah paling maksudnya jebol mah. ya kan banyak faktor, Dia Mang. dia dia udah pakai solar, udah pakai vakum, masih jebol cina. Banyak faktor kan bang ya. Iyalah pasti. Nah, berarti pas ketika jebol nih mang, sebenarnya apa sih yang apa ya sebelum kita melakukan keorderan ya, kita kan harus harus preventif dulu nih, ya kan? Ya. Harus ngetes dulu nih ya si obat ini tuh kayak gimana, harus mengenali dulu obat itu, benar nggak mang? Ya udah pasti itu, Mang.
Nah, itu apa Mang yang dilakukan Mang untuk ngetes itu biar kita tahu berapa lama kalkulator exposure itu atau apa? Kalau saya sih tetap masih main feeling, Mang. Misalkan ketika saya pakai produk A, terus mau nyoba produk B nih, ya saya ikutin aturan produk A dulu, gitu. Dengan pengeringan yang sama, gitu kan, dengan aturannya yang sama. Gimana sih enaknya nih? Oh ternyata ada kendala eh, cepet ambrol. Coba saya waktu yang saya tambahin kan. Oh Hmm. ternyata nih gak bisa nih si produk ini kita samain dengan produk A, coba tambah waktu. Nah kita riset lagi gitu. Terus Hmm. kadang-kadang oh ternyata si produk A ini tuh gak bisa loh kita langsung pakai gitu. Kadang-kadang jadi keras. Oh saya Ya. coba endepin nih sehari Ah, gitu. tapi sehari. Biarpun secara teori saya juga nggak paham tentang itu Hmm. gitu. Cuman sepengalaman aja yang saya praktekin gitu. Coba 2 hari apa 3 hari. Malah kalau untuk sekarang saya gak pernah dadakan mang bikin obat update itu pasti mau merek apapun. Kenapa? Kenapa Mang Cikal berpikiran diendapkan dulu? Karena kan dari segi apa instruktur lah, instruction ya dari si produknya sendiri tidak ada diendapkan kan? Ya betul makanya. Nah, itu udah pernah Pertama, kira-kira apa pemikirannya kenapa harus diendapkan? pertama gelembungnya masih terlalu banyak, Ang. Gelembungnya Ah, banyak, jadi ketika banyak gelembung kan pasti si gelembung ini tuh ada udara nih pecah, pecah itu nggak mau nutup ke pori-pori screen. oke. Pertama itu. Oke, terus lanjut lagi apa lagi, Mang? Kedua jujur aja kita pengen irit, Mang. Kalau langsung dipakai dia terlalu tebal, boros juga. Kalau di oh jadi makin ini dia makin pakai encer. Ya udah pasti. Kalau diendepin kan makin encer. Justru Ya, ya. ketika saya endepin 2 hari, saya justru lebih enak pakainya, Mang. Biasa biasa ngolesin misalkan dua puluh biji ya bisa jadi 50 ketika agak encer tipis dan hasilnya juga ngupdate-nya lebih mudah kalau kalau selama ini yang saya pakai ya gitu. Tapi yang saya bilang tadi secara teori jujur aja saya gak nguasain. Rasain. Cuma ini mah pengalaman jalanan ya. Ah, betul. Ini tidak ada di Instagram ini ilmu mahal nih teman-teman. Sini yang 15 orang ini aduh ini Sama halnya kayak gini Mang. Siapa sih yang nggak kenal Bremo? Kita sebut merek aja lah ya. Udah yes. udah Ya. udah kenal nih Bremo. Hmm. Bremo itu bagi saya kalau buat main raster, saya jujur aja, saya kurang suka. Gak suka. Kenapa? Nah, dia terlalu keras, Karena ya karakternya atau karakternya. Karena diperuntukkan buat water base kan, ah kekuatannya oke. oke gitu. Terus ada satu lagi yang namanya TX, TX-nya yang Tex ya, yang Teks, Bremo teks. Tex Bremotex yang itu warna kan buat hijau. pisau katanya itu. Ah, itu kan lebih empuk, malah terlalu empuk, Mang. Terlalu empuk. Malah terlalu empuk. Kadang-kadang riskan, Mang, buat cuman mau main LPI 90 LPI juga kena. Oh, dia Gitu. tapi tetap punya kelebihannya ya di sana Iya. ya. Cuman agak riskan, riskan cepet hancur. Akhirnya sesuai pengalaman, malah saya mix, Mang. Antara Mix. teks sama antara teks sama si RN ini saya gabung 50-50. Jadi empuknya dapat, kerasnya dapat. Gitu. Ya itu Itulah mah. produk baru ya. RN Tex. Nah, itu mah itu ya kita ngulik-ngulik aja gitu. Dan benar ini. Oh, oke. Jadi ketika disatuin memang benar terjadi itu empuk dan ini ya. Ya, boleh dicoba dah. Berarti tapi tetap pakai itu kan, tetap pakai timbangan 50-50 gitu kan. Tetap. Kalau itu saya nggak ngikutin Enggak, aturan. Jadi maksudnya di mixnya ini Bang Cikal iya, 50-50 apa 50 40-60? nggak tetap 50-50. 50-50. Oh, oke. Oke, oke. Wis, ya Bang Esa. Oh, Bang Esa. Oke. Itu jadi dua itu ya, Bang ya. Jadi tadi tuh artinya jadi kita harus mengenali si obat obat update-nya itu. Iya, ya sekarang gini aja lah, Mang. Kadang-kadang si pelaku sablon itu ketika
ada masalah, pasti yang disalahin produk, Yes, itu dulu biasanya. Makanya ya tadi kan? juga terbukti banyak pertanyaan ini obat TX bagus nggak sih katanya itu obat abrek apa yang bagus. Nah, belum apa-apa udah Ya, kayak gitu. Nah, apa-apa produk. Kalau saya kan berpikir gini, yang bikin produk itu kan udah pasti bukan orang sembarangan, Bang. benar. Nah, mungkin sekolahnya juga lebih tinggi dari kita gitu kan. Nah, Gitu. Nah, ini kita baru sehari dua kali udah kalah aja. Main rubber mampet udah nyerah aja gitu kan. Mereka lebih hebat gitu. Kita mah tinggal beli, tinggal pakai gitu. Harusnya kan ya kita coba dulu, pelajari dulu enak gimana ya. Kalau gak enak ya coba baru beralih produk ini. Gak usah harus ngejelekin produknya gitu. Oh ini gak cocok nih. Sama saya juga kan ya gak munafik lah Mang. Kita nyari yang gimana caranya harganya murah, kualitas oke gitu kan. Itu kan yang dicari gitu kan. Gak perlu harus kita ya. ngejual produk jelek gitu. Mereka Ah, juga bukan orang sembarangan yang bikin ini dan gitu. udah pernah tes-tes juga mereka ya. Gitu. Oh, bener, Mang. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Mang, kalau nyablon raster pakai screen test 120, obat abruknya TX, berapa kali harter, Mang, biar awet, katanya. Water base, Kalau kalau buat main water base, water apa base. namanya? Plastiso saya nggak pernah pakai harter, Mang. Nggak ada yang Enggak, pakai ini harter. di water base dia mainnya. Oh, kalau kalau water base, saya yang kerjain kan sekarang itu satu artikel 50 piece, Mang. Nah, Itu nggak ada yang pakai harter, Mang. nggak ada yang pakai harter, Ada. Yang pakai harter itu cuma satu base. base doang. Base karena si base ini itu saya pasti dua kali naik kalau buat main water base. Harternya cuma sekali aja kan, Mang? Cuman sekali aja. Jadi kalau buat yang lain saya nggak pernah pakai harter. Nggak, soalnya kan ada yang dari Bali kalau nggak salah sabloner dia tuh harternya beberapa kali, Mang. Pakai harter, iniin, keringin, pakai harter lagi, keringin lagi gitu. Enggak ya, cukup sekali aja ya. Ya kan saya yang tadi kita bahas, Mang. Kalau kita udah hafal karakter si obat update ini, gitu kan. Oh ternyata gak pakai harter. Udah saya riset gak apa-apa ya. Terus ngapain juga pakai harter gitu kan. Oh, oke. Kan kita udah hafal nih. Oh karakter obat update yang saya pakai sekian kekuatannya. Oh ternyata kalau mau nyablonnya 500 ya wajib gitu kan. Tapi kalau kita mau Oh, nyablon 30 piece, 20 piece ngapain pakai harter kan gitu kan kita udah oh, ngeriset udah tahu. juga. Oke. Iya, daripada terlalu banyak harter akhirnya nyuci keras juga susah. Juga benar. Mm-mm. Mang, tapi itu si harter sendiri dia punya kekuatan juga, Mang. Berapa piece? Ada juga. Udah pasti Mang, dulu itu kalau saya main water base kalau buat raster saya pasti pakainya Bremol. Premo campur teh, Bremor Itu mix. nggak dicampur. Oh, enggak. Itu lebih kuat banget emang. Lebih kuat. Apalagi kita campur harter ya itu kuat banget buat main water base. Kuatnya berapa lama untuk berapa screen? Buat berapa piece? Dulu itu hitungan kan zaman dulu aneh satu sehari itu harus kelar 1.000 Oh, sehari itu main aman water ya itu base. ya. Iya aman. Terus besoknya dikeringin dulu atau enggak langsung aja? Besok gimana tuh Mang? Ya misalkan nih kita 5.000 piece lah, sehari 1.000. Ya, Keringnya kan didiamin dulu nih. Nah, terus dijemur dulu atau enggak biar biar dia kuat lagi atau dihartein lagi enggak ya? biasanya kalau saya jaga-jaga tiap kalau main water base itu saya diusahain wajib bikin 2 film Mang. Oh, oke, benar Jadi juga. bikin cadangan gitu dan cadangan ini itu udah di setel juga. Oh, oke. Jadi ketika ada masalah di tengah jalan kita nggak ribet harus nunggu dulu bikin film. Ya, Itu ngebuang waktu. Nah, saya itu wajib bikin dua. Mana sih area-area gambar yang terlalu tebal, akhirnya banyak kekikis kan main waterbase. Nah, itu saya di double. di double ya. Jadi preventifnya ke Hmm, sana ya iya. daripada Tuh, kayak misalkan canting lagi. putih abu, double, tapi warna-warna merah, kuning yang cuman tintanya transparan, cuman sekali gesut ya udah itu enggak gitu. Nggak usah. Jadi Hmm, dilihat lagi ya mana yang rentan gitu ya. Kita iya. semua. Oke. Terus, Mang, tadi kita udah ya yang itu. Lalu tadi
apa tadi yang pertama kan update tuh yang pertama obat update yang pertama perinan hitam, kedua obat update kan. Yang ketiga apa, Mang? Ketiga, ya proses proses update, Mang. Biasanya kan proses proses nyemprot nih ya. Proses nyemprot itu kan nggak semua apa ya, teliti lah. Hmm. Proses ngupdate. Banyak kan teman-teman yang pakai kompresor lah, yang pakai apa Iya. gitu kan. Ah. Saya pakai steam, Mang. Yuk. Nah, iya, pakai steam. Iya, saya Baru lihat yang di luar negeri juga pakai steam, Mang. Ces, udah, weh. iya, pakai steam. Makanya yang kursus kan kadang-kadang bungung mah nggak takut jebol. Kan yang tadi kita bahas, kita udah tahu karakter obat update. Mau diapain juga kita udah pede gitu. Itu. Baru yang detail-detailnya saya tudor karena kadang-kadang ada dot-dot yang tak terlihat tapi perlu bolong gitu, Mang. Tapi gak nampak nih di proses update kelihatan, padahal disemprot pelan juga bolong dia, tapi nggak Pelan nampak. juga belum. Iya, Berarti gitu. kan maksudnya itu mah kelewat berartinya. Iyalah udah pasti gitu. Jadi bukan misalkan oh ini harus pakai tudor biar dia nggak jebol dan pas gitu. Bukan gitu ya. Nah, itu yang nggak terlihat aja. Saya biasanya sela-sela tetap saya semprot lagi, Mang, karena untuk menyempurnakan buletan lah. Kan kalau ron itu bulat ya. Heeh. Nah, kan belum tentu kita bolongnya benar-benar bulat. Nah, gimana caranya sela-sela saya semprot lagi Oh, gitu. berarti ngerapihin itu ya. Rapin. Makanya kalau saya ngajarin ke anak-anak tudor wajib dah gitu. Oke. Karena biarpun ente pakai pakai yang kompresor apa tuh, Mang ya? Jet washer. Bukan jet washer yang Oh, kayak kompresor tuh. oh, yang pakai Nah, tapi washer. kan kalau bagi saya untuk kedetailan nggak bakalan sedetail kayak kita pakai tudor. Karena kalau pakai tudor kita bisa bisa arahin ke titik yang emang belum belum kesemprot Pompa DC ya, ya benar pakai pompa DC. gitu. Nah, Hmm. itu untuk ngedetailin saya selalu pakai itu gitu. Dan ah, maksudnya selain selain ngarahin yang benar, apakah ngaruh juga sih tingkat tekanan semprotan kalau pakai Ya udah tudor? udah pasti, makanya yang tadi saya bilang itu tiap-tiap orang karakternya pasti beda-beda, Mang. Hmm. Gitu. Kedetailannya udah pasti beda-beda, apalagi kita sebagai yang nyeting sendiri, kita udah paham, Mang, apa yang kita Paham. setting. Oh, di tempat update itu harus kesemprot loh di area sini. Nah, Iya. sementara kan kalau karyawan kan bukan yang Nggak tahu. nyeting, dia belum nggak Heeh. tahu. Makanya kita Hmm. kita cek ulang nih yang sini Pulang. gitu. Ini harus kesemprot itu. Hmm. Mang Cikal, Makanya tadi ya udah izin. kita juga jangan terlalu nyalahin nyalahin yang kerja karena yang kerja kan belum tahu tahu Iya. semuanya resepnya. Heeh. Ya kita arahin aja gitu ya. Ini kalau ngaduk mau sempurna ya seperti ini gitu. Heeh. Kadang juga dia nggak tahu juga hanya oh ini ya memang harus sabar ya masih tahu ya. Ya, Oke Mang, terus lanjut Mang. Yang keempat apa terakhir nih? terakhir apa ya? Ya itu tadi kan penyemprotan yang benar ya, terakhir ya apa gua lupa juga nih. Penyinaran enggak? Ini ada yang ini penyinaran enggak? Ah iya benar. Yang tadi itu salah, Mang. Yang terakhir itu kan skill orangnya, yang ketiga itu Oh, penyinaran. Penyinaran penyinaran itu harus berarti. tepat, Mang. Oke, berarti yang tiga apa tuh penyinarannya? Gimana? Ya, penyinaran itu harus tepat. Kita harus tahu karakter si obat abrek itu berapa menit ya. Kalau kalau sekarang kan kerennya apa nih? Exposure gitu apa namanya? Pakai UV. bukan, Mang, apa namanya sih dibilangin? Ah, Ya penyinaran. apa sih? Iya penyinaran kan suka ada Kalkulator. nah iya kalkulator Kalkulator. kan. Nah, kayak gitu gitulah. Ya itu ya benar-benar harus tepat lah masalah waktunya. Untuk lampunya Mang yang worth it apa cenah? Lampunya kan ada UV, Kalau saya pribadi masih pakai yang biasa, Mang. pakai yang neon 18 watt. Iya, neon aja sih kalau kalau aneh mah masih aman-aman aja sih, mau berapa LPI juga. Dulu kok masih nyoba-nyoba di 90 gitu. Karena aneh orangnya demen ngeriset ya, bukan
oh sombong nih Mang Cika main LPI. Enggak, sebenarnya pengen ngeriset aja, pengen tahu sih 90 itu kayak gimana, 80 Oh, itu kayak gimana. Apalagi kan dulu punya produk. Oh, produk saya itu mampu gak di sekian LPI sih? Mampu gak di hmm. sekian inian gitu. Jadi Oh, demen oke. aja Mang, demen-demen ngeriset aja gitu. Solusinya, Mang, habis semprot setelah kering muncul pelangi. Nah, kalau saya itu masih tetap ada, Mang, cuman yang nggak sebanyak agak parah lah gitu. Jadi Ngabeling ketika bener habis Mang di ya? Ngabeling mana? kalian? Ngabeling. Ngebeling. Hmm. Biasanya kalau sepengalaman saya, Mang, ketika udah habis di update, kalau saya kipasnya agak jauh, agak kurang itu ngebeling, Mang. Sepengalaman ya. Agak jauh. Ya, misalkan kita ngupdate banyak sementara kita kan pakai kipasnya, Mang. Hmm. Nah, nggak terlalu ke kipasin. Nah, itu suka ngebeling, Mang. Jadi Oh, oke. si kotorannya itu turun lagi, nggak langsung kekeringin. Jadi, nah ada efek-efek itulah. Pakai Itu kanebo makanya katanya. ketika ngabis ngabdek biasanya saya siramnya yang banyak, Mang. Jadi biar kotoran-kotorannya turun dulu dah. Oh, Siram pakai air bersih yang banyak. Jadi biar biar nggak terlalu banyak kotoran. Udah baru-baru langsung kipasin. Dan ah, semua tiap hari yang saya kerjain itu semua dari mulai setting dadakan, Mang. Nggak ada yang settingannya kemarin, nggak ada. kenapa? Ya udah kebiasaan sih, Mang. Dadakan semua udah dibiasain gitu mungkin ya. Ya, kelebihannya Kalaupun apa, Mang? sebenarnya bukan kelebihan sih, Mang, karena udah kebiasaan ya istilahnya. Sekarang lagi besok tuh bikin nih pagi langsung update, eh, karena untuk kegagalan ngupdate itu di 5%, Mang. Di 5% apa maksudnya, Mang? Jadi gak pernah gagal kalau ngupdate gitu. Oh, Jarang, oke. jarang sekali gagal. Makanya saya berani dadakan. Dan dulu itu saya berani berani bersaing dulu di Depok. Lu datang pagi, sore bisa diambil kaos. Itu. Tapi main raster ya, itu. Iya. Artinya kan berarti itu adalah buah dari kita udah paham betul obat update-nya kayak gimana karakternya ya, Mang ya? Gak hanya, malah gak hanya itu, Mang. Dari mulai nyuci screen itu saya paling bawel, Mang. Ah, oke. Nah, kenapa itu? Berarti kan sebelum update itu justru screen-nya harus bersih dulu. Iyalah. Bersih, itu kan macam-macam. Iya. Apa yang dibawelin? Ya pertama jangan sampai ada sisa abdekan. Oke, Ya jelas kan? itu mah. Kalau kalau sisa bayangan tinta saya masih toleransi. Dan setelah diupdate itu siram yang air tuh bener-bener air bersih, Mang. Bener air Nah, bersih. ya kadang-kadang di air bak atau di air apapun suka ada kotoran. Nah, saya wajib air bersih, Mang. Jangan sampai udah gitu naro simpan yang rapi, jangan sampai ada debu. Oke. Jadi kita ketika proses update itu nggak ada cerita bocor, bolong lah, apa akhirnya ngupdate ulang, ya hapus ulang, nyuci kan udah ngebuang-buang waktu, Mang. Artinya Mang Cika punya tempat tersendiri yang dia tidak ada debu ya, harus disimpan di situ ya. Kalau bicara ada debu udah pasti Mang berantakan tempat saya juga. Cuman ya karena dadakan ini jadi nggak ada nggak. Nah Oh, gitu. iya, itu kelebihannya ya. Jadi kalau ada screen yang udah 2 hari dibersihin itu saya wajib cuci dulu sebelum ngolesin. Oke, oke, oke. Gitu karena udah pasti banyak kotoran tuh akhirnya ntar rembes lah, bolong-bolong lah itu wajib cuci dulu makanya saya lebih lebih paling suka tuh lebih dadakan, Mang. Oh, oke. Itu baru ya. Itu saya masuk tuh alasannya kenapa dadakan ya karena kan yang lainnya dadakan ya karena buru-buru teh. Kalau ini mah memang oh ada yang lain. kalau Oke, oke. kalau udah di reset, Mang, dadakan dadakan itu
Ya nggak pernah ada masalah mang, dari mulai setting sampai ke proses update itu paling lama-lamanya banget itu sejam lah. Itu udah paling lama. Paling lama sih. Sejam itu. Misalkan kita nyablon 9 warna nih, 9 warna itu paling lama dari mulai nyeting sampai ke proses upload sejam. Ntar, Bang Cikal setelah dibalur nih sama obat abrek, ngeringinnya pakai apa? Saya selalu pakai kipas. Kan ini banyak, Bang. Kipasnya kayak gimana? Bisa ini nggak? Kalau saya pakai kipas AC, Mang. Oh, yang gede. Ya, yang ituannya kan suka ada tuh bekas Rotor. blower. Nah, kalau di jembatan besi kan emang ada khusus, bekas itu dirakit gitu. Dirakit, Dijadiin jadi, kotak. nah, si tintanya, si itunya pak dirak gitu langsung di blowin gitu. Enggak dirak, Mang, dijejer aja. Jejer. Dijejer gitu aja, dijejer udah taruh kipas tengah-tengah, udah misalkan 9 nih, udah ya kita sambil nyicir satu-satu juga. Kalau main raster mah cepet kok, Mang. Main kain-kain kuning ya, beda kayak vektor tuh, vektor agak lama. Ya, Kalau kain kuning itu sekitar 5 menit udah bisa diupload kok, Mang. oke. Oh ya, makanya kan tadi kita kipas itu kan semua juga pakai kipas, tapi kipasnya yang kayak gimana ya itu beda-beda ya, Bang ya waktunya ya. Ah, Dan itu ternyata pakai blower AC tuh, keren. karena pertama lebih murah, Mang. Kedua, 1 tahun itu kadang-kadang saya nggak pernah dimatiin, Mang, kipas. 1 tahun nggak pernah dimatiin maksudnya? Tiap hari kipas saya nggak pernah mati, Mang, biarpun nggak ngupdate 24 jam? 24 jam. Emang berapa watt? Gak tahu ya, saya pokoknya beli aja bekas AC karena di jembatan besi yang pemain-pemain sablon itu mereka udah ngerakit khusus sablon. Oh, khususnya belum ada ya? Ada. Oh, ya meuli. Bang, orang rusak wae soalnya, pakai kipas biasa rusak terus. Wah, kalau kayak gitu mah sayang, Mang. Kalau pakai kipas AC paling cuman beli ituannya 20.000, Mang, 25. Kalau rusak ganti itunya udah. Si Apa sih adaptornya ya? namanya ya? Itunya Iya, kok. kecil. Kecil gitulah. Gitu. Ah, Nah, kalau di jembatan besi itu udah dikotakin, udah dibikin jaring, Mang, si iniannya. kapasitor, ya benar. Kapasitornya yang rusak ya paling Itu ya. kalau nggak salah 175 apa 200.000 gitu. Udah jadi semua? Udah tinggal nyolokin doang. Saya tiap hari nggak pernah dimatiin, Mang. Nggak pernah mati itu kipas. Berarti tapi artinya nggak gede ya, listrik kan nggak jebol. Selama ini enggak sih kayaknya kipas itu. Elektrik tuh. Kadang-kadang nggak ngitung-ngitung sih, Mang. Udah karena sebenarnya mah nggak dimatiin karena males aja kali, lupa anak-anak, ya udah gitu aja. Ya sama di rumah juga gitu nanti. Maksudnya kan malah rusak yang kipas biasa mau di saya. Oh Ini ternyata aja yang saya pakai itu udah hampir mau 5 tahun kayaknya. awas mencika jangan rokok dulu. Gitu ya. Oke, ini berarti teman-teman kayak baru yang baru gabung, saya mau ini dulu ya, yang kayak tadi itu bagaimana caranya si sablonan itu bagus dan detail. Ternyata banyak banget. Yang pertama ya justru pertama kebersihan skin ya, Bang ya. Kebersihan skin harus bersih. Nah, terus si settingannya oke, printnya juga bagus gitu ya, hitamnya pekat. Terus yang pertama itu si ya tadi harus pekat. Yang kedua itu salah info Penyinaran waktu, Bang. penyinaran itu wah apa si tekannya itu harus benar-benar gitu, ada pemberat ya. Terus iya sama tadi ya cara semprotan gitu. Kalau kita harus mengenal si obat abrek ya gitu. Wes luar biasa. Emang Cikal ini lagi santai atau sibuk ya? Santai, Mang, tiap malam juga gini aja, scroll orang yang lagi live siapa. Kalau nggak aja. Bang, nah kalau di Mamang sendiri itu ada lembur atau enggak, Bang? Kayaknya jam segini biasanya yang lain pada lembur ya. Sampai maghrib aja, Mang. Maghrib.
Soalnya kadang-kadang anak-anak kalau suruh lembur, besok paginya jadi malas-malasan, sama aja. Mendingan gak usah lah. Benar. Mang, eh, salah. Mang, ini kayaknya kita sudah 1 jam. Kita jangan dihabisin sekarang. Saya pengen ngobrol nanti lagi sama Mang Cikal. Pokoknya mah kayak kemarin kan ternyata tentang ada mosquito. Sekarang kita bahas tentang updrug ya. Jadi teman-teman pokoknya pantengin aja nanti kita live lagi bersama Mang Cikal. Itu karunya tuh budakna rek sare tuh. Nah, ini tentang updrug. Ini saya juga dapat pengalaman banyak banget. Mang Cikal, thank you. Ya, Jadi siap, siap, sesi yang siap. tadi gimana gesutnya? Apa nih? Gesut yang mana nih? Ntar pura-pura Ya, ini pura-pura sablon nih tadi nih. sebelum ditutup, kali aja ada yang nanya. Nah, sok naik dulu aja lah. Ini pura-pura sablon nih biar ngobrol langsung. Silakan. Ini terakhir ya kita ngobrol-ngobrol. Nah, halo. Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siap dengan Mas siapa ini? Dan dari mana? Mas. Kenalin Maong, kenalin Mang. Ini Yuk. saya dari Nganjuk. Oh, siap. Dengan Mas siapa? Oh, atas nama Mas Jebles. Mas Jebles ya. Ya, Tahunya betul. pura-pura sablon aja saya nih. Oh, namanya Mas Jebles ternyata. Iya, Mas. Iya, Mas. Gini Om, Mang. Yuk. Ya, Jadi aku masih ada permasalahan di gesut Mang ya. Jadi bukannya saya kayak yang ketika digesut anak-anak itu kayak suka nggak turun gitu loh, nggak bisa kayak tekanannya atau apa ya. Tapi kalau saya sendiri yang gesut itu bisa bagus apa memang tekanannya itu harus bener-bener ditowokan gitu ya kalau raster itu atau gimana ya? Padahal dengan tinta yang sama, terus waktunya juga sama sih kan saya habis setting gitu ya. Habis setting naik langsung kan. Naik beberapa kali itu saya naikkan, saya sambil proofing kan. Itu teman-teman yang gesut itu kan ada 2. Itu pasti ndak bisa sesuai gitu loh. Maksudnya kayak tintanya ada yang ndak turun. Terus kadang kan biasanya gini aku mainnya kalau sekarang kan saya apa? Kalau pakai kain combat gitu kan pakai clear dulu biar memudahkan gesutnya kan biasanya gitu aku. Dulu nggak pakai itu malah jauh parah. Terus sekarang tak kasih clear itu masih tetap ada perubahan tapi tetap jadi kayak habis diangkat gitu ya. Habis diangkat screennya itu kayak tintanya itu dot-dotnya kecil itu nggak bisa rata gitu. Jadi kayak ada sisa gitu loh. itu Nah. main raster Om. Ya pas main raster kalau main vektor aman sih Om. Ya, main raster Om biasanya di berapa RPI? Enggak mesti kadang 60, kadang 50, kadang 40 gitu enggak mesti tapi sama. Standarnya berarti di 50 ya. Ya 50. Kalau untuk base-nya pakai kain berapa? Base kainnya pakai 24S. Enggak, kain screen-nya itu Oh, T120. T120. Terus yang nggak turun itu di semua warna apa di base aja? Rata-rata. Bukan di base, kayaknya gini Mang. Jadi awal kan dari saya clear dulu kan ya, saya block clear gitu ya. Habis blokir kan naik base putih. Iya betul. Terus Ya abu. maksud saya itu yang nggak turun itu lebih banyak di base-nya apa di warna merah apa di warna kuning gitu kan? Ketika masuk warna suka nggak rata gitu. Hampir semua warna. Terutama merah itu kan sering blobber ya, kayak gitulah. Terus biru kadang juga gitu. Kayak nggak. Jadi dotnya itu bentuknya nggak jadi dot, kayak blobber gitu loh gesutannya. Sekarang gini Mang, kalau yang saya alamin diusahain kalau untuk si base-nya ini jangan disamain pakai kain 120. Oh, enggak. Kalau base aku pakai itu Mang 77.
Nah biasanya si merah, misalkan merah naik gak rata, kuning gak rata, itu kemungkinan sebenarnya dari base dulu, karena semua warna kan numpuk di situ. Mm-mm. Nah, dari awalnya gak rata, ya mau naik 50 warna selanjutnya udah gak bakalan jadi rata gitu. Lah permasalahannya gini Mang, ketika yang gesut, saya gesut ya, itu Mm. bisa rata keluar semua tintanya bagus. Maksudnya dalam artian dotnya itu bentuk dot gitu loh. Nah, Ya ya kan? kalau kalau permasalahan itu mungkin hampir di semua vendor itu. Oh, Iya, terus karena kan itu beda. Kalau kita emang yang punya ya kita mah hati. Kalau kalau karyawan kan ya udah apalagi tipenya pekerja ya udah mereka asal gesut tanpa tanpa rapi itu gimana, ini gimana ya. Kitanya ya sebagai yang punya ya kita harus sering kontrol aja. Baru diarahin lagi, oh tekanannya harus seperti ini. Gitu. Kalau hmm, sepengalaman saya sih seperti itu. Saya udah beberapa ganti orang juga tetap tetap seperti itu karena mereka karakternya masih karakter mindsetnya ya udah tipe pekerja ya udah gua asal kerja nih kasih gambar tanpa ngelihat oh detailnya harus seperti apa. Nah makanya saya selalu ngontrol. Nih kekentalan tinta harus seperti ini. Nih saya bikin aturan merah kuning semua warna itu kekentalannya harus segini gitu. Kita yang ngarahin semua untuk base-nya harus seperti ini, kainnya harus seperti ini gitu. Jadi kita arahin terus. Jadi nggak ntar ketika naik merah merahnya ngasal bikin gitu kan. Itu udah ada heeh. aturannya kalau saya. Nah, jadi Om, Mang, kan habis putih kan abu lah. Seringnya itu paling sering di abu itu, Mang. Di abu gak turun. Iya, kayak kayak teman-teman kalau gesut warna abunya itu kayak gimana ya? Nggak bisa rata gitu loh. Apa kayak blobor. Terus ada tinta yang masih tertinggal di screen kadang seperti itu. Itu sudah sering kali ya saya peringatkan gitu loh. Cuma Hmm. mungkin apa memang tekanannya dari anaknya memang nggak bisa bener-bener neken atau gimana ya itu Iya kira-kira. itu, yang itu tadi mang. Ketika merekanya tipe pekerja ya udah asal gesut ya udah naik abu ya udah naik abu tanpa dilihat dulu ini udah turun apa belum ya. Tekanan saya udah pas apa belum ya itu. Nah itu di situ lah yang kita perlu arahin gitu. Atau si rakelnya udah tumpul gitu ngaruh juga nggak, Mang Cika? Udah pasti mang, makanya kan kita ada aturannya untuk base rakalnya kekerasannya sekian nih, jangan terlalu keras biar terlalu turun. Nah itu kita dulu yang benar-benar ngarahin, nggak bisa Oh, ya asal rakel buat base, diusahain buat base misalkan di 70 nih si rakalnya biar turunnya sempurna Hmm. gitu. Terus abu misalkan kekentalannya ini abu bikinnya segini ya karena kita main feeling nih encernya segini karena oh abu tuh saya bikin di misalkan di 60% kan kita nggak tahu mah nggak bisa nebak 60% itu segimana sih solidity 60% itu Hmm. ya udah feelingnya saya di keenceran tuh mang. Nah Hmm. kalau bikin abu seperti ini ya nah kalau warna merah sampai warna magenta Hmm. saya nih hampir sama nih misalkan kayak kecap nih encernya karena Hmm. saya juga gak bisa nebak solidity gitu. Oh gini aja nih bikin, saya bikin aturan sampai terakhir highlight karena saya bikinnya tebel. Ini bener-bener encer ya highlightnya gitu. Hmm. Saya harus pakai yang encer dan sekali gesut gitu. Tuh. Cuman iya. saya yang selalu saya tekanin itu di base mang, di base sama abu itu yang paling selalu saya tekanin. Artinya berarti Mang Cika mempunyai SOP sendiri Iya setiap betul mang. setiap itu kan, setiap Nah, gambar ya. Ini segini ya, betul. segini baru biar si karyawan ini paham. Oh segini. Ya, jadi ini kan Mang, untuk main raster SOP-nya udah sama Mang, dari mulai jenis tintanya udah sama. Kecuali vektor, vektor saya bilang kalau main vektor, ini si tinta yang kita beli di pabrik, anggap di toko, Hmm. itu udah jangan dicampur-campur reducer lagi, gak usah tinggal lu pakai aja gitu. Ya. Hmm. Tuh, gak ada cerita campur-campur, udah kalau buat vektor tinggal lu langsung pakai. Kalau buat raster nih aturannya seperti ini gitu. Ya artinya kan bukan cuma tekanan doang Mang ya. Ya iya pasti Mang. Nah, Gitu. dari ketebalan Apalagi ya tinta, kita solidity. jujur-jujuran ya Mang, kalau udah main tinta lokal itu pasti kendala nyangkut itu pasti ada terus Mang. Kendala nyangkut. Iya, karena ya mungkin cara penggilingan mereka masih nggak begitu halus kayak merek-merek luar ya.
Nah, akhirnya tekanan gas sempurna akhirnya nyangkut, Mang. Terus Dipengaruhi gas dan kematangan base-nya belum terlalu matang juga kadang-kadang nggak mau turun, Mang, si tinta. Hmm. Gitu. Nah, jadi nyangkut Jadi ya. banyak faktor Banyak gitu. faktor. Terus si screen ini tuh bener bersih apa enggak sih gitu yang kita cuci itu Hmm. gitu. Terus Mang, kalau tipsnya untuk hoodie ya, fleece itu Mm-mm. biar lebih enak lagi gimana Mang? Gesutnya kadang kalau kalau kaos kan mungkin ya seperti itulah ya. Tapi kalau hoodie itu lebih susah sekali ya kadang. Malah malah Susah apanya tuh, Mang? terlihat ngeblok, demblok gitu ya. Kalau bahasa Jawanya. Jadi yang ngemoy gitu, Mang. Ngemoy. Oh, kayak nempelnya kalau raster, apalagi raster yang Ya. dot dari gradasi, misalkan warna hijau ya, warna hijau ke warna hitam yang ikut kain itu kadang pinggirnya itu jadi kayak ndak bisa gradasi gitu, malah jadi ngeblok gitu biasanya suka gitu kan. Kalau saya pribadi, Mang, dari mulai mau nyablon sweater, mau nyablon apapun, mau nyablon plastiso atau waterbase, semua saya pukul rata, Mang. Sama settingan, gak ada yang dirubah. Hmm. Gak ada saya. Jadi kalau saya robah-robah mulu puyeng anak buah ketika nyablon rubber harus dirubah lagi gitu. Hmm. Cuman Nah, saya udah settingan itu, Mang, fleece. iya sama. Cuman kalau kalau untuk si please saya paling tekanin itu di lem, Mang. Lemnya dulu yang bener nih. Hmm. Lem. Karena dia kadang-kadang goyang kan atasnya lem. Ya. Terus kedua itu base harus turun sempurna. Benar-benar harus turun gitu. Dan di semua kaos malah itu harus benar-benar turun sempurna. Makanya saya lebih pemilihan si tinta putih itu saya paling selektif, Mang. Putih selektif. Gua paling selektif karena banyak kendala lah di putih itu. Kadang-kadang enak gesutnya, kekuatan nggak ada gitu kan. Banyak lah itu yang saya agak selektif itu di putih ya, Mang. Karena kalau bagi saya si putih ini itu si base, namanya base ya pondasinya, Mang, pondasi warna selanjutnya gitu. Pondasinya nggak bener Mm-mm. ya, nggak bener ya. Kadang suka Iya. gini, kalau nggak keluar di base putih itu ya, apalagi di hoodie itu Mang ya. Hmm. Kadang suka garis-garis ndak sampai ke bawah gitu kan ya, nggak ngisi seratnya. Itu nanti di warna selanjutnya, bah ngaruh banget ya. Pastilah. Ya udah pasti, Mang. Nah, itu biar dikasih off kontak ngaruh ndak sih? Udah pasti lebih bagus pakai op kontak sebenarnya, Mamang. Kalau saya pribadi karena malah nggak pakai op kontak. Iya. Wah, lebih bagus. Gara-gara copot, Mang. Tadinya kan ada nih, semua ada. Akhirnya pada copot tuh semua, ya udah dicopot, ya udah malah jadi malas lagi masang-masangnya gitu. Tapi kalau pengalaman nyablon enakan pakai op kontak, Mang. Mas Jibles sudah pernah coba pakai off kontak dan hasilnya gimana? Dulu pernah masih saya sendiri yang gesut, Mang. Tapi Hmm. udah lama sih. Hmm. Terus ini belum lagi tak kasih off kontak. Hmm. Coba besok tak kasihnya off kontak, Boleh. tak buat nyoba itu. Banyak Biasanya Pak. kalau hoodie dipres dulu enggak, Mang? Kain Gimana? fleece dipres dulu enggak? Kagak, Mang, saya nggak ada yang di press itu nggak ada Langsung lah. berarti ya. Iya langsung. Malah sekarang lagi kebetulan nih lagi nyablon please semua nih ada 300 kayaknya please semua gitu. Nggak ada sih. Ya kalau bicara hasil ya di kaos sama di please emang Beda ya. hasilnya pasti ada perbedaan, Mang. Gitu. Sama halnya kayak saya nyablon di 20S, 24 sama 16 itu perbedaannya pasti ada. Tuh. Dan mungkin cara gesutnya juga tekanannya beda juga ya, Mang? Wah udah pasti beda, Mang. Kayak sekarang nih, Mang. Saya ngerjain kan A2 A1. Dapat ukuran A3 itu udah paling seneng banget, Mang. Jadi kayak enteng banget gitu nyablon A3 itu. Iya. Iya benar. Artinya mungkin menurut saya sih itu, Mas Jibles, dari tekanan yang membedakan. Iya itu. Jadi kan Mang, dulu kan meja saya Pak
Saya itu kan tingginya 170 lah ya, hampir 170. Terus ini yang gesut di saya itu yang satunya sekitar 158 kalau nggak salah. Nah, itu sudah saya akalin, Mang. Mejanya saya pendekin. Jadi meja itu kalau saya yang gesut sendiri itu kayak terlalu membungkuk gitu loh. Nggak enak aku. Kalau Kirain aku Pak, sendiri nggak enak. kirain pakai high heel, Mas. Itu. Oh, udah. Oh. Terus Terus akhirnya saya pendekin bener-bener pendek. ah, Yang penting dia bisa gitu. Dulu tuh mantap. tingginya itu hampir kalau dia itu sepulung ati. Sepulung ati sini dia. Jadi Hmm. susah gesutnya apalagi kalau A2 Ya. ya. Sekarang kan musimnya A2 kalau di Jawa Timur, Mang. Mm-mm. Itu nggak nyampe, itu paling bawah itu nggak nyampe. Hmm. Kalau sekarang sudah nyampe, cuma tekanannya tetap Iya. kurang rata. Tuh. Ya itu mah semua Mang, saya bilang saya aja sampai sekarang kalau masalah itu tetap pasti ada gitu. Gak mungkin stabil, makanya kan saya selalu ngontrol itu kayak gitu, selalu diarahin lagi. Kadang-kadang benar hari ini, besok tuh ada lagi perbedaan, itu udah pasti gitu. Mang, kalau gitu itu nanti kita wajarin enggak sih, Mang? Maksudnya gini, kita kan kadang ada quality control, kalau sendiri kan di sini kan saya sendiri kadang itu nanti ke pelanggannya itu gimana, Mang, kira-kira? Kalau misalkan hasilnya enggak sesuai kemarin tuh gimana? Kalau saya sih selama ini alhamdulillah ya, kalau masalah hasil mah paling kadang-kadang kalau ada kendala itu kalau saya pribadi itu paling cuman ke anak-anak yang sering bawa itu bocor, kotor, itu aja sih masalah saya tuh. Jadi enggak pernah kalau sablonnya kurang rapi Kalau itu. sablon alhamdulillah kalau di hasil sablon ya kadang-kadang itu aja sih masalahnya kotor, terus misalkan nyuringnya gak matang gitu ya. Karena Mungkin ada Mang Cika juga punya controlling sendiri ya, bahwa oh ini oke lah gitu ya. Ini iyalah udah udah oke kan. pasti. Kadang-kadang saya kan selalu gini, lu mendingan nih nyablon 100 piece. Lu mendingan ancurin dah sekarang, lu ancurin, tapi besok lu udah tahu gitu. Jangan sampai keulang nih gitu. Lu mendingan sekarang nih lu ancurin tapi lu udah tahu daripada besok terjadi lagi gitu. Terus gini, Mang, kemarin tuh pernah, Mang, gini. Jadi kan saya tinggal keluar ya, pas saya tuh belanja keramik kalau nggak salah kemarin tuh. Itu sampai nggak kan di video kan ya, sama di video dikirimkan saya gini. Itu sampai apa? Nunggu saya pulang baru itu lagi. Jadi saya tuh di rumah juga selalu ngawasin, tapi kadang kita kan ada kesibukan sendiri gitu loh, Mang. Susahnya situ. Ya itu Itu mah susah. itu mah hampir semua mah kendala itu mah karena nggak semua kan kita punya karyawan yang benar-benar mencintai juga di bidang ini dengan hati itu masalahnya pun itu mah udah apa ya masalah klasik sebenarnya mah gitu ya kitanya aja sih yang harus selektif juga ngeliat terus cara setting kita mampu gak anak buah kayak tadi kan si omnya 50 60 ya kalau bagi saya terlalu memaksakan untuk main raster segitu. Oh. Saya pribadi aja buat konsumen kita jujur-jujuran yang selalu saya posting itu cuma di 45 sampai 47 Iya, Bang. gitu. Nggak pernah saya kecuali saya lagi ngeriset saya 60, 70, 80 ya. Kalau buat orderan mah saya cari aman aja yang anak buah bisa, settingan juga saya cari yang karakter anak-anak saya yang bisa itu gimana? Saya juga ngikutin mereka, kemampuan mereka. Oh, lebih baik gitu ya, Bang ya. Iya, Ya, jangan emang Mas si konsumennya tak ini ngerti 60 LPI. Saya enggak Sekarang banyak itu ya, nggak ngerti sih 60 ngerti LPI, kan? tapi kadang rapi ndaknya itu loh. Sekarang tuh banyak konsumen di Iya, sini. kesana kan pasti Oh, kerapi. Ini rapi oh, atau enggak gitu. betul. karena Iya, hasilnya benar sablon kata Bang bagus Cika. itu nggak diukur dari LPI-nya. Benar, sepakat, Mang. Oh gitu ya. Sepakat. Iya. Saya gitu. Kadang kita tuh terlalu banyak ini ngobrol dengan tukang sablon. Jadinya kayak gitu, padahal nggak peduli tuh konsumen itu mau ini yang penting rapi, gambar ayam nggak jadi gambar
Bebek. bebek ya kan. Oh, oh. Saya 47, saya nggak pernah berubah 47, tapi ntar ketika ada Mang bisa gak diiniin Oh, lagi? Ya baru kalau nego ya ente mau gak misalkan benar. nyetok screennya saya Hmm. gak ada nih, screennya udah pada kotor, kalau mau ya saya mau berani main tinggi juga, terus harga oke gak gitu. Benar. Karena Hmm. ketika udah main LPI tinggi kan pasti udah otomatis saya yang gesut nih. Iya. Gak mau, gak mau saya langsung anak-anak biasa 47 saya kasih 60 kan pasti berantakan. Wah, Kita Hmm. kita contohin lagi nih kalau main 60 seperti ini ya. Teknik gesutnya oh, kain 120 sama kain 77 beda loh cara teknik gesutnya. Terus kekentalan tintanya berbeda juga, nggak bisa yang biasa kita pakai kita terapin lagi ketika kita naik RPI, nggak bisa juga. ya. Hmm. Tuh. Saya tuh sampai kemarin gini, Mang. Ada satu meja kan cuma 30 ya di sini. Itu satu baris 15 itu mengulangin dari awal, Mang. Hmm. Kemarin tuh jalan 9 warna kalau nggak 9 screen itu mulai dari putih lagi aku, Mang. Ya, ya pertanyaan dasar aja dulu, settingannya udah bener belum? Itu mungkin dari LPE-nya nggak usah Iya, tinggi-tinggi ya kayak. dari settingannya udah bener belum? Terus si anak buah itu tahu gak gambarnya seperti apa gitu. Kadang-kadang kan kita nyeting di rumah gini, karyawan kagak tahu gambarnya yang mana, detailnya gimana gitu. Tuh kita tinggalin tintanya sayen nih, naik sayennya juga berbeda ya pasti bakalan inian. Kalau kita kan siapin dulu bang, siapin itu gambarnya si karyawan tuh harus tahu semua. Ini detailnya seperti ini. Ntar ketika saya tinggal kalau ada masalah udah op, mendingan berhenti sablon, jangan pernah diterusin, jangan pernah selalu dipaksa. Op aja kalau gak ngerti op, mendingan gak kerja daripada ntar jadi risiko. Udah mendingan tunggu saya kalau emang benar-benar gak paham. Iya. Saya selalu tekanan gitu, jangan masalah itu, masalah masang bahan aja putih, misalkan masang bahan putih, kalau tangan lu kotor mendingan gak usah kerja, diem aja, liatin aja dulu yang lain, cuci dulu tangannya, lu masukin baru, karena ya resiko juga gitu. Tuh, Tuh, kalau wakil saya sablon selalu 35 keras LP. ke anak-anak gitu. Wakil sablon tuh 35 LP, ay. Oh. Nggak, saya rasa juga mereka hampir kayaknya 99% nggak tahu masalah LPI Iya konsumen. sih ya Ya, kayak. justru kalau saya pribadi ya, sepengalaman nih yang udah beberapa dicoba gitu. Justru ketika dotnya itu kelihatan, berasa mang seni manualnya itu. Yes, sepakat. Kayak itu mang, kayak si yang mana tuh Thailand kan gede-gede mang, Iya mang gitu. tapi jadi Berasa kelihatan bahwa ini teh manual gitu. Karena pengen LPI tinggi, ya ada TF ini mah. ya kalau itu mah cuman kalau saya pribadi ya cuman buat ngelatih diri aja ketika 60 LPI lancar ya Iya, apalagi pengen tahu. itu Iya, dong. benar. Tuh. Ah, Tapi nggak harus jadi patokan. Saya mah standar di 47. Saya nggak mau ntar ngerubah lagi. Anak-anak kasihan juga belum mampu. Ya kalau mau saya taikin ya harus ada saya juga buat ngontrolnya. Gitu. Kalau warna biru gimana, Mang? Biasanya warna biru suka lober-lober enggak kalau di situ? Kalau di sini kadang warna biru itu loh, Mang. Suka susah. Kayaknya kalau saya sepengalaman saya di base doang ini yang sering kendala. Kalau di warna lain enggak. Coba Enggak ya? dicek ulang dari dasarnya dulu dah bang. Dari updekannya, dari settingannya gitu. Dari dasarnya dulu aja, jadi jangan dulu kemana-mana jauh gitu dari ke tinta ke apa, dari mulai settingan, ngupdate-nya dicek dulu gitu. Dari dasarnya aja dulu dicek ulang gitu. Takutnya kan ada emang si dotnya yang hancur ya itu yang jadi akhirnya kelihatan bleber lah, ketika nggak kelihatan ngeblend lah gitu kan. Heeh.
Terus dari segi tintanya juga berapa persen sih? Kadang-kadang kita nyeting 5%. 5% tuh apa sih? Kan banyak yang nggak paham 5% Iya. itu apa. Hmm. Jadi ikut-ikutan 5%, 10% gitu. Tapi nggak tahu gitu. Nah, Om sendiri yang nyeting siapa? Ya kan kemarin yang dari SSI itu kan langsung saya buatkan plugin Om. Ah, Akhirnya ada yang tukang desain itu saya langsung suruh plugin kan. Nanti saya cek gitu sebelum naik ke print. ya Om belajar di SSI, apalagi di SSI lebih detail lagi harusnya pembahasannya. Iya, tapi yang gesut itu yang masih itu Om, aku bingung, masih bingung. Soalnya dia itu kecil itu loh Om mungkin ya, karena tekanannya lah mungkin ya. Saya aja murid Om Kris, ya kan? Oh, iya 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 iya, siap siap. Ya, Ya sering aja lah Mas, sering-sering silaturahmi aja teman-teman sablon ya kayak gini-gini gitu. Ntar coba dipraktekin lagi. Dari dasarnya dulu sih kalau menurut saya sih settingannya dulu rapiin apa yang kurang. Hmm. Terus kemampuan karyawan tuh kayak gimana jangan kita paksa gitu ya susah juga. oh gitu, betul betul betul. Nggak bisa ya maksa kayak kita sendiri. Oke, Mas Cibles Ya, sudah cukup? siap siap. Makasih, Oke, makasih Mang Giri, jadi makasih Mang ya siap. Cikal. Salam Kalau kenal mau dari ini apa Nganjuk. WA aja, Pri Aja, telepon. Oh iya, ada yang nomornya kayak Om Cikal di grup. Jadi kita iniin ya apa kesimpulan tadi Mas Cibles tuh teman-teman yang baru gabung juga. Jadi pertanyaannya si LPI itu pas ini turunnya tuh pas sama karyawan gak sempurna, sedangkan sama Mas Cibles sempurna. Ini memang ya ternyata banyak faktor. Pertama itu tadi kata Mas Cikal adalah si base-nya coba dicek dulu gitu. Terus yang kedua tadi tuh si apa ya? Aku lali itu. Oh ya, menurut saya sih itu Mas kita juga kalau di saya nih ya, kalau di saya kan Iya. itu adalah bagian manajemen ya, manajemennya si perusahaan itu beda lagi karena memang benar tadi kan kita juga kadang nggak bisa memaksaan si karyawan karena si karyawan tuh sebenarnya dia pengen gitu ada juga nih pengen pengen tapi nggak tahu dia tuh yang bagus tuh kayak gimana gitu. Eh, oh tekanan tuh kayak gimana dia tuh juga nggak ngerti karena si ownernya sendiri kan yang ke SSI sering ngobrol kayak gini sedangkan mereka nggak pernah ngobrol Iya. apalagi jadi ya yang pertama benar kali Cikal ya kita jangan memaksakan dulu gitu apalagi si konsumennya itu nggak ngerti tentang LPI kasih yang aman aja lah itu ada warga sablon kan 35 45 Mang Cikal setahu saya sih yang penting si warnanya keluar terus rapi wis itu toh. Oh, siap. Siap Om Giri. Terus memang ya kalau saya lihat sih itu sih Mas jadi kendalanya sih bukan dari secara teknis ya kalau karena terbukti Mas juga udah berhasil gitu kan Iya. kecuali kalau Mas nggak berhasil si karyawannya juga nggak berhasil lah ini baru masalah teknis nih. Coba ininya. Coba gajinya ditaikin coba kali aja beda. Gimana? Gajinya coba ditaikin beda pasti. Tapi kadang Nanti gitu Mas bisa itulah. juga begitu Mas mereka juga kadang perasaan menurut mereka bagus gitu nah gitu Bukan Mang, susah. jujur aja Mang, kemarin ya ini pengalaman nih di minggu kemarin. Saya habis marah-marahin karyawan. Saya bilang besok lu mendingan pulang aja dah. Gak usah lagi gawe di mari, dia bilang. Kalau sistem kerjanya seperti Keras. itu, gitu kan. Tapi pas akhir bulan saya taikin gajinya Mang. Terus Saya taikin gajinya. Beneran Mang ada perubahan Mang. Ada, setidaknya ada gitu. ada pasti Wah, keras banget ya Mang Cikal. Hmm? Keras banget. Wah, Saya kadang nggak enakan Mang sama anak-anak itu. Suka bingung kadang harus nuntut gini tapi kadang tak pendem sendiri gitu. ya terus dikontrol aja itu Mang Geri mau tidur. Siap. Nah, ini
Nggak, itu juga ini Mas, sebenarnya sama saya juga tipenya nggak tegaan. Cuma saya bikin satu SOP Mas. Jadi SOP-nya itu jelas tertulis dan ketika dia melakukan kesalahan tinggal lihat. Tapi dia sudah sepakat. Oh kayak gini ya, oke ya, oke. Ya dia udah oke ya udah. Ketika tapi oke-nya itu bukan oke terpaksa ya. Ya kita jelasin juga karena buat apa gitu kita ada kayak gini tuh ya buat kita bisa survive gitu di bisnis ini gitu. Sedangkan sekarang ini kan udah nggak cuma Bandung gitu yang jago, semua dari Nganjuk juga dari udah persaingan sudah luar biasa gitu. Nah itu memang banyak faktor yang harus kita nggak perlu kalau beda gaya ya, beda gaya. Kalau gayanya ada yang gaya memang dia tega gitu biar dia, tapi gaya tega itu dalam tanda kutip dia memicu si karyawannya itu untuk berbuat lebih baik. Tapi ada juga yang nggak tegan, pasti cara lain. Kalau saya cara lain ya bisa ke hatinya dulu, ini kena dulu hatinya. Nah, dengan ada SOP yang kayak gitu sih kayaknya dia bakalan mengerti. Dan itu kuncinya harus sabar juga sih, bener, controlling tetap harus ada. Jika gitu Mas ya, Iya, memang iya, iya. resiko pengusaha seperti ini Mang, insya Allah banyak pahalanya Mas. Amin. Tapi agak repot sih kalau Mas merasa nggak tegaan, agak repot. Iya, iya. Ya, kadang seumuran gitu loh, Mang. Susah itu, susah. Terus teman sendiri kan gitu. Itu Ya kan? benar itu. Jadi faktor perekrutan karyawan bagi saya penting gitu. Dulu juga saya susah banget ngeluarin saudara sendiri malahan kan. Mm-mm. Akhirnya ya keluarin Penting saja. temen saya ponakan, ada ipar. Oh. Ya, itu malah itu. Ya kalau udah kerja ya profesional lah. Ya gitu. Jadi sering-sering aja Mas ini gitu. Kalau dulu saya pengalaman ini Mas ya. Saya sampai dulu gimana caranya ngeluarin gitu ya. Maksudnya bukan ngeluarin ya, dia berubah pelan-pelan gak bisa. Marah saya nggak bisa. Akhirnya saya bikin aja SOP gitu, SOP dan tertulis. Dan dia tanda tangan Mas. Kalau melakukan gini SP1, SP2, baru SP3. Gitu. Saya belum ke sana, Mang. Harus mencoba Mas. Kalau saya gitu ya, nggak tahu beda-beda. Kalau Bang Cika nggak mungkin nggak ada kayak gitu, hajar aja keluar atau gimana no. Beda gaya. Mas harus menemukan sendiri gayanya. Iya. Oke lah. Siap. Makasih semuanya ilmunya. ya. Nanti kita Makasih sharingnya, Om Cika, Kiri. belum selesai ini sebenarnya masih banyak bahasan. Nanti insya Allah minggu depan kita live lagi. Bang Cika, thank you pisan Bang Cika. Masih bless, sukses ya. Siap. Amin. Yo, Terima kasih, Mang semua yang Kiri. sudah menonton. Ini banyak banget nih, ada pura-pura sablon ya. Tadi Mas Jebles, Warkil, Was Ketua, ini Sablon Shift, Rendra. Sablon sip itu andalannya Nganjuk itu. Wise, luar biasa. Ada Rooster, ada Segarawon, SNDR Industries, DMMC Studio, James Rahmat, Kebsa Surabaya, Pressing Studio, Blewah. Terima kasih sudah nonton live kita malam-malam. Sukses Mang Cika, semoga ilmunya menjadi amal jariah buat Amin. sehat-sehat semuanya ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.